Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 122023022. Dosen pengampu Ibu Triska Purnamalia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, mata kuliah Prosa Fiksi. Novel saya yang berjudul Untukmu Imamku, karya Nur Khairiyah. Saya menggunakan pendekatan mimetik. Inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku. Judul novel yaitu Untukmu Imamku, karya Nur Khairiyah. Novel Untukmu Imamku ini menceritakan Naila yang merupakan gadis desa yang solihah, menikah dengan dokter bernama Arfan. Pernikahan yang dialami mereka tidak berjalan dengan mulus. Di tengah-tengah kebahagiaan yang mereka jalin, ibunda dari dokter Arfan tidak menyukai Naila. Alur cerita yang disajikan dalam buku ini sangat menarik karena terdapat konflik ringan dan sekaligus cara menyelesaikannya. Novel ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Novel ini dapat dibaca oleh orang dewasa, tidak dianjurkan untuk anak-anak. Naila Salsabira Azhara adalah gadis desa yang cantik dan soleha. Akhlaknya yang baik membuat dokter Arfan jatuh hati. Hingga dokter Arfan menikahi Naila sebagai istrinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Naila dengan ibu mertuanya kurang harmonis. Sebab dari awal sang ibu sudah menjodohkan dokter Arfan dengan anak sahabatnya. Hingga akhirnya Naila mengambil langkah pengorbanan seorang istri. Pengorbanan yang membuktikan bahwa cinta sejati itu ada di dalam seorang wanita. Berikut ada sinopsis novel Untukmu Imamku. Untukmu Imamku adalah sebuah novel Islami yang mengangkat tema cinta dan keimanan dalam bingkai nilai-nilai religius dan sosial. Kisah ini berfokus pada perjalanan hidup seorang wanita muslimah bernama Naila, yang berusaha menjaga kehormatan diri dan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk dalam hal cinta dan pernikahan. Naila adalah sosok perempuan yang cerdas, religius, dan mandiri. Ia memiliki impian untuk membangun rumah tangga sakinah bersama seorang imam yang mampu membimbingnya menuju surga. Dalam perjalanannya, ia harus menghadapi berbagai ujian, termasuk godaan cinta duniawi, dilema dalam memilih pasangan, serta tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga. Pertemuan Naila dengan Irfan, seorang pemuda soleh yang berakhlak mulia, menjadi titik balik dalam kehidupannya. Hubungan mereka berkembang dalam koridor syariat, saling menguatkan dalam ibadah dan perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam. Namun, perjalanan menuju pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadapkan pada ujian iman, fitnah, serta perbedaan pandangan yang menguji keteguhan hati. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah cinta yang menyentuh, tetapi juga menggambarkan berbagai dan bagaimana cinta sejati harus berlandaskan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Melalui pendekatan mimetik, cerita ini merefleksikan realitas sosial kaum muda muslim yang berjuang menjaga diri di tengah tantangan zaman. Adapun kutipan yang berkesan yaitu di halaman 27, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangi kamu daripada perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Artinya, ia menunjukkan bahwa cinta yang benar bukan hanya kepada makhluk, tapi yang lebih utama adalah kepada Sang Pencipta. Kutipan ini sekaligus mengajarkan pembaca bahwa keimanan harus menjadi poros utama dalam menjalani kehidupan dan mencintai, terutama di zaman penuh fitnah. Kutipan selanjutnya yaitu di halaman 62, yang mana isinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu.
Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kutipan selanjutnya yaitu di halaman 89, yang mana isinya, jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah, jadilah manusia yang buruk dalam pandangan diri sendiri, jadilah manusia yang paling biasa di pandangan orang lain. Artinya, jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Tujuan utama hidup adalah mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Tokoh dalam novel diajak untuk mengukur kebaikan bukan dengan standar dunia, tapi dengan standar ketakwaan, kejujuran, dan keikhlasan yang dinilai Allah. Yang kedua, jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Artinya, selalu merasa diri belum cukup, baik sikap dan muhasabah dan serta rendah hati. Orang yang merasa dirinya suka baik cenderung lengah dan sombong, sedangkan orang yang merasa masih buruk akan terus memperbaiki diri. Yang selanjutnya, jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Artinya, jika kita dipandang biasa oleh orang lain, maka itu dapat menjadi bentuk penjagaan dari ria atau pamer dan menjaga keikhlasan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari novel Untukmu Imamku karya Nur Khairiyah yang dapat ditinjau dari segi isi, gaya bahasa, serta pendekatan sastra. Kelebihan novel Untukmu Imamku. Yang pertama, mengangkat nilai keislaman dan moral, yang mana isinya novel ini secara konsisten menonjolkan nilai-nilai keimanan, keteguhan hati, dan kesucian cinta dalam Islam. Seterusnya cocok juga untuk pembaca yang menilai literatur Islami yang memperkuat moral dan spiritualitas. Terus yang kedua ada relevan dan realitas sosial, yaitu mengangkat problematika seperti perjodohan, batas pergaulan, budaya patriarki, dan ekspektasi keluarga yang sangat relevan di masyarakat Muslim Indonesia. Dan juga pendekatan mimetik atau peniruan realitas dalam novel ini memperkuat kesan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada gaya bahasa yang liris dan emosional. Mendalam secara emosional, cocok untuk pembaca yang menyukai gaya penulisan yang menyentuh hati. Yang keempat ada pesan dakwah tanpa menggurui. Meski mengandung unsur dakwah, pesan-pesan moral disampaikan melalui alur cerita dan dialog yang dialami, tidak terkesan menghakimi. Selanjutnya, kekurangan novel Untukmu Imamku. Yang pertama ada alur cerita yang klise, yang mana tema cinta yang diuji oleh takdir, terutama dalam konteks religi, cukup seiring dijumpai dalam novel-novel Islami, sehingga kesan keunikannya kurang menonjol. Yang kedua ada penggambaran konflik kurang kompleks. Beberapa konflik seperti persoalan batin tokoh utama atau dinamika keluarga diselesaikan terlalu cepat atau kurang mendalam. Yang ketiga ada cenderung hitam putih. Karakter sering digambarkan terlalu idealis atau terlalu antagonis, tanpa banyak nuansa abu-abu. Ini bisa mengurangi kompleksitas karakter dan terasa kurang realistis bagi sebagian pembaca. Yang keempat ada minim kritik sosial yang kuat. Meskipun membawa isu sosial, novel ini lebih menekankan solusi religius daripada analisis sosial struktural. Jadi kurang cocok untuk pembaca yang mencari kedalaman kritik sosial atau feminisme modern. Yang terakhir ada dialog kadang terlalu formal. Dalam beberapa bagian, dialog antar tokoh terkesan kurang natural karena menggunakan bahasa yang terlalu baku atau filosofis untuk situasi sehari-hari. Baiklah, itu saja penelitian novel saya yang berjudul Untukmu Imamku karya Nur Khairiyah. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya.